Untuk untuk perkuliahan hari ini saya mau menyampaikan tentang riset pasar, dan untuk itu saya perlu memastikan kehadiran personal setiap kelompoknya, walaupun itu nanti hanya perwakilan gitu ya, supaya nanti bisa memahami instruksi selanjutnya. Baik, yang pertama kelompok AIU ya, AI inovatif. Ada nggak? Dari sana Faiz, Widya, Muhammad, Farid. Ada ya. Baik. Kemudian untuk kelompoknya Avogers, Hanifah, Dianti, Zakia, Felisa, Rizka. Ada yang hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ini yang kemarin off itu kelompok bisnis sama Siguli. Apakah masuk ke kelompok lain atau bagaimana? Siva, Faiz, Alif. Nggak ada respon, berarti memang benar-benar off. Baik, kita lanjutkan. Untuk kelompoknya Drink It, Muhammad, Deva, Reza. Hadir, Pak. Ada, oke. Kemudian kelompoknya Elphonic, Yusuf, Sandi, Rifman, Hifdul Fatih. Hadir, Pak. Oke. Untuk kelompoknya Kim, Raihan, Hansen, Faiz, Fadilah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Untuk kelompoknya kontrakan, Aditya, Agus, Fajar. Hadir. Oke. Untuk kelompoknya Lil Divas, Faya, Velia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, untuk kelompok PNP, Irfan, Zain, Muhammad, Irfan. Oh, 2 kali informasi. Ada nggak nih? PNP? Ya, ada ya, masih 0 ya. Kemudian untuk kelompoknya Puncakin. Hadir, Pak. Oke. Untuk kelompoknya Sain, Fauzan, Farhan, Fadila. Ada, Pak. Oke, untuk kelompoknya Sigma, Tegar, Fadli, Fareza. Hadir, Pak. Oke. Untuk kelompoknya Studis, Haris, Izan. Pak. Hadir, Pak. Oke. Untuk kelompoknya Tecis, Rashid, Kamsa, Siva. Hadir, Pak. Oke. Untuk kelompoknya Teras, Saus. Hadir, Pak. Arif. Ada, oke. Untuk kelompoknya yang terakhir, kelompoknya apa ini? Fakrion. Nah, Fadia, Ahmad, Adia. Ada ya. Oke, sudah hadir ya. Baik. Untuk hari ini tuh materinya tentang riset pasar ya. Sebentar ini mau saya ganti share-nya. Oke. Ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat. Sudah, Pak. Ya. Materi ini sudah tersedia di e-learning, itu ya, nanti bisa dibaca lagi, dicermati lagi, atau sekarang sambil dibaca begitu. Jadi sebagai kelanjutan dari materi yang kemarin, yaitu yang pertama sudah
menuliskan ide, kemudian yang kedua ya ide itu nanti akhirnya jadi BNC, ada analisis SWOT dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membicarakan tentang riset pasar. Dari kita punya ide, kemudian kita lakukan riset pasar. Kenyataan di masyarakat itu seperti apa, atau kondisi nyatanya itu seperti apa. Kemudian dilakukan validasi ide bisnis. Artinya ide kemarin itu layak untuk dilanjutkan atau tidak. Nah, gitu ya. Nah, mari kita pelajari untuk dari saat ini ya. Jadi yang pertama konsep dasar dari riset pasar. Nah, riset pasar itu untuk memahami kebutuhan calon pelanggan, gitu ya. Jadi karena kemarin ada masalah, nah kemudian dari permasalahan mereka kebutuhannya apa, kan gitu ya. Nah, riset pasar itu lebih memahami, lebih jauh lagi memahami kebutuhan calon pelanggan. Jadi pelanggan, kalau kemarin pelanggan hanya tertentu saja yang kita tuju, nah ini kita bisa melihat pelanggan yang kita tuju itu nantinya itu sebenarnya prospektif tidak. Nah, gitu ya. Tujuannya seperti itu. Nah, jenis risetnya itu ada dua, yaitu primer dan sekunder. Artinya primer itu kita akan data yang diperoleh itu namanya data primer. Nah, primer itu sendiri itu riset itu berhubungan langsung dengan respondennya. Jadi memang benar-benar berhubungan langsung. Nah, ada yang dengan wawancara, ada yang dengan dilakukan dengan observasi, kemudian bisa juga menggunakan survei. Nah, itu nanti datanya itu diperoleh data primer. Kemudian yang kedua, itu riset sekunder itu tidak langsung. Artinya apa? Sudah ada orang tertentu atau instansi tertentu yang melakukan riset sebelumnya atau mengumpulkan data sebelumnya. Nah, data itu yang kita peroleh, yang kita ambil. Jadi, ini yang disebut sebagai riset sekunder, dengan datanya juga disebut sebagai data sekunder. Sampai sini paham ya? Nanti kalau ketika skripsi pun sama, mana mau data yang primer atau yang sekunder. Nah, itu. Nah, baik, misalkan di sini survei 20 mahasiswa. Artinya riset apa ini? Riset primer atau sekunder? Oh, nggak ada yang jawab. Oh, nggak ada yang jawab ya. Nah, udah, nanti primer. Nah, gitu ya, dijawab. Oke, primer ya. Baik, untuk selanjutnya mari kita lihat bagaimana langkahnya. Nah, langkah riset pasar. Yang pertama itu menentukan tujuan dari riset ya. Jadi ada 5, menentukan target respondennya, kemudian memilih metodenya tadi, wawancara, survei, observasi, itu yang primer atau yang sekunder. Kemudian melakukan analisis hasil dan menemukan pola. Itu nomor 4 ini itu setelah kita mendapatkan data, gitu ya. Nah, setelah mendapatkan data, kemudian dianalisis hasil dan polanya. Lalu diputuskan apakah ide kemarin itu atau ide yang sudah kita buat, yang kita tuangkan dalam BMC kemarin itu apakah nantinya lanjut, berubah, atau ganti, gitu ya. Nah, dari sini ini yang perlu saya tekankan untuk semuanya saja. Tolong langkah 1, 2, 3, 4 itu nanti dilakukan dengan jujur. Nah, maksudnya dengan jujur itu betul-betul melihat kondisi real di lapangan, begitu ya. Di sini kalau
dilakukan manipulasi, yang rugi adalah nomor kelanjutannya tadi, ya. Nomor 4-nya itu datanya keliru, polanya keliru, nanti analisisnya, keputusannya juga akan keliru, ya. Kalau nanti diperhatikan betul, data atau riset ini dilakukan secara jujur. Hasilnya kok tidak sesuai dengan rencana kemarin, itu tidak ada masalah. Justru ketika ada permasalahan seperti itu, nah kalian malah belajar lebih banyak lagi. Oh ternyata ide kemarin itu tidak layak untuk diteruskan, daripada rugi ke depan lebih baik ganti. Misalkan seperti itu. Enggak masalah. Jadi nanti dicantumkan saja. Begitu ya. Kemudian berikutnya, validasi ide. Jadi validasi itu untuk menguji apakah ide yang kemarin itu benar-benar dibutuhkan, ya, apakah benar-benar layak nantinya. Nah tahapannya ini ada 1, 2, 3. Yang pertama, memastikan masalah nyata, gitu ya. Jadi kemarin mungkin masih baru angan-angan, masalahnya itu ini atau opini kita atau dalam angan-angan kita. Nah kemudian terjun di masyarakat, tanya langsung pada orangnya. Nah, apakah benar masalah yang kemarin kita tulis itu real ada di masalah mereka? Satu. Yang kedua, kemudian dari permasalahan yang ada itu kan kita melakukan uji solusi, artinya mencoba untuk menawarkan ide yang baru atau ide yang kemarin itu sesuai enggak dengan mengatasi enggak permasalahan mereka, kan gitu ya. Jadi seperti itu nomor 2. Kemudian nomor 3, market validation itu untuk melihat apakah benar orang itu akan membeli produk kita, apakah benar orang itu akan memakai jasa kita. Nah itu yang perlu. Nah ini 1, 2, 3 syaratnya cuma satu, jujur, jangan dimodifikasi asal lolos untuk tugas. Itu malah keliru, kalian yang akan salah melakukan menemui kesalahan besar nantinya ke depannya. Justru ketika pelaksanaan ini dilakukan secara jujur apa adanya, nah nanti ada solusi-solusi, justru disitulah kalian itu nantinya akan belajar gitu. Nah bagaimana caranya? Itu bisa tadi ya, salah satu dari uji produknya atau uji solusinya itu adalah dengan menggunakan pre-order. Nah, pre-order itu bisa melakukan pengecekan apakah ada orang yang berminat, itu pre-order. Nah, kalau ada 1, 2, 3 atau banyak, nah berarti punya minat tinggi, ya, gitu ya. Kemudian landing page. Landing page itu nanti pengecekan apakah ada yang membaca website kita, misalkan seperti itu. Nah, kalaupun ada iklan, di situ ada nomor yang dituju atau yang dihubungi, apakah benar ada yang menghubungi kita? Nah, seperti itu. Atau membuat prototipe sederhana. Nah, dari prototipe sederhana itu kan menguji pada orang tersebut, apakah diterima ataukah ada perlu modifikasi. Nah, kalau perlu modifikasi berarti sudah diterima, hanya saja perlu modifikasi. Nah, seperti itu. Nah, ini validasi ide. Sampai di sini paham ya? 1, 2, 3. Syaratnya 1, jujur. Yang kedua, yang berikutnya. Nah, untuk riset pasar, ini kita menggunakan alat bantu digital. Ya, jadi alatnya ini sudah tersedia. Nah, di sini itu dalam proyek ini menggunakan 3 alat bantu. Yang pertama Google Trends, yang kedua Instagram Insight, kemudian yang ketiga Tokopedia Top. Nah, untuk surveinya itu menggunakan Google Form. Nah, gitu ya. Nah, mari kita kaji. Yang pertama menggunakan cara melakukan analisis Google Trend. Nah, ini ya, di sini sudah ada tahapannya. Silakan kunjungi trendsgoogle.com, masukkan kata kunci password kalian, dan seterusnya. Nah, di sini
di kolom pencarian ketikkan kata yang relevan dengan ide kalian kemarin. Nah, gitu ya. Nah, di sini. Ini ya. Ketikkan dengan kata yang relevan dengan ide bisnis kalian kemarin. Kemudian melakukan pengaturan pencarian atau filter atau parameternya, ya gitu ya. Kemudian, nah di sini yang diatur adalah karena konsumennya itu Indonesia, ya kita ganti negaranya Indonesia. Kemudian rentang waktunya kapan, ya rentang waktu kapan, 12 bulan terakhir atau 1 tahun atau 5 tahun terakhir gitu ya, untuk jangka panjang, misalkan seperti itu. Kemudian kategori itu sesuaikan, misalkan kategorinya masuk tentang makanan, food, atau shopping, atau fashion, ya misalkan seperti itu. Kategori disesuaikan pengaturannya. Nah, kemudian jenis pencariannya itu dengan menggunakan website atau YouTube atau Google Shopping, silahkan. Gitu. Ini cara melakukan analisis dengan Google Trend. Tujuannya apa? Ya, tujuan di sini untuk menguji apakah kata yang kita pakai itu memang sedang tren atau booming dalam pencarian. Itu Google Trend. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah dengan Instagram Insight, gitu ya. Nah, di sini itu tujuannya itu adalah untuk melakukan pengujian atau mendapatkan data demografi minat, ya, demografi dan minat. Nah, di sini kita menggunakan follower, ya, kita menggunakan follower. Nanti hasilnya apa? Yang pertama itu kata kunci, sama kata kunci yang dipakai, misalkan di sini kafe, gitu ya. Nah, kemudian dilakukan survei. Nah, akhirnya diperoleh demografi sebagai berikut. Contoh yang ada petanya ya. Yang di bagian kanan atas ini ada peta. Kemudian ada data. Ternyata di Kalimantan Utara itu paling tinggi. Kemudian Yogyakarta nomor 2, kemudian Jakarta, Banten, dan seterusnya. Itu urutan berikutnya. Itu ya. Nanti kita baca interpretasinya. Kemudian bagian yang minat, ya, minat seiring waktu. Tambahan. Gitu ya, minat seiring waktu. Sebenarnya dilain oleh. Tolong ya, dihentikan dulu. Nah, minat seiring waktu. Nah, ini kita lihat di sini ya. Ya, diagramnya itu naik turun. Kemudian ada yang 0 sepi, kemudian naik turun lagi ya, gitu ya. Nah, apa artinya itu ya? Baik, nanti kita lihat terjemahan atau interpretasinya. Nah, kemudian di bagian kanan bawah ya, di sini itu kata-kata yang relevan. Yang ditemukan apa saja di sini, nah gitu ya, berapa persen. Nah, di sini terlihat. Nah, dari semua data ini dimaknai atau diinterpretasikan sebagai berikut, gitu ya. Jadi grafik itu menunjukkan fluktuatif minat masyarakat terhadap kata kunci kafe, contohnya ya. Nah, nilai yang tadi naik turun tajam itu ternyata relatif stabil walaupun naik turun ya, antara 50 sampai 75. Nah, ini diinterpretasikan bahwa minat masyarakat itu tinggi dan konsisten. Itu satu. Yang kedua, puncak tertinggi adalah 100 gitu ya. Kemudian yang ketiga, adanya penurunan sementara terjadi pada jam dan hari tertentu. Ya wajar ini karena pada jam kerja atau malam hari. Nah, dari grafik itu diperoleh interpretasi apa? Kafe itu bukan hanya tren sesaat, tetapi sebuah gaya hidup yang sustain, walaupun fluktuatif. Ini gitu ya. Dan ini menunjukkan variasi waktu kunjung atau ramai saat-saat weekend atau jam santai. Nah, ini dari grafik tadi. Kemudian dari tabel tadi ya, interpretasinya itu yang pertama Kalimantan, paling bawah ya,
Kalimantan itu tertinggi, ya. Nah, mengapa? Ini dicermati ini. Mengapa kok tertinggi? Oh, ternyata ada kemungkinan itu masih sedikit sedikit pilihan kafe di sana sehingga pencarian meningkat tajam misalkan gitu ya. Nah, di sini terjadi market gap. Nah, kemudian di Jakarta, Banten ini juga trennya cukup kuat. Karena apa? Karena padatnya urban. Nah, kemudian yang Yogyakarta menempati posisi kedua tertinggi. Nah, ternyata artinya pencarian kafe itu sangat populer di Yogyakarta itu ya, dengan gaya hidup mahasiswa dan wisata kulinernya. Nah, itu hasil interpretasi pada demografi tadi, persebaran demografi. Gitu. Kemudian yang berikutnya itu dengan menggunakan Instagram Insight. Nah, Instagram Insight ini untuk mengetahui siapa pengikut follower kita, kapan mereka aktif, konten seperti apa yang paling menarik perhatian mereka. Nah, dengan data ini kita bisa menyesuaikan konten promosi bisnis. Nah, jadi konten promosi bisnisnya, nah itu ya, itu kita sesuaikan. Kemudian mengetahui waktu terbaik untuk posting, kapan posting, dan memahami karakter pasar, ya, usia. Nah, ini untuk Instagram Insight ini termasuk media sosial yang lain, gitu ya. Bukan hanya Instagram ya, seperti TikTok juga sama, gitu ya, ada seperti ini, gitu ya. Nah, caranya yang pertama sudah punya akun ya. Nah, akunnya menjadi disetting atau masuk ke profesional atau bisnis atau kreator gitu ya. Ini caranya seperti ini. Kemudian lakukan beberapa posting foto maupun video gitu ya, agar data bisa terbaca oleh sistem. Nah, dari sini sekali lagi jangan direkayasa, biarkan berjalan alami. Nanti bagaimana hasilnya? Maksudnya di rekayasa itu kita nyari kita ngejar-ngejar orang. Ayo ini diklik atau ini di-like dan seterusnya. Nah, itu ya, misalkan seperti itu namanya mengajar atau memaksa. Nah, itu nggak baik ya. Artinya bukan dari suatu kejujuran. Ya, biarkan itu mengalir. Artinya betul-betul kita akan menggali minatnya dari follower kita, gitu ya. Ini langkahnya ya, di sana ada 3 menu: overview, konten, dan audiens ya. Nah, overview itu akan menampilkan kinerja akun ya, sudah berapa jam, bagaimana kinerjanya, berapa orang yang masuk dan seterusnya, atau rata-ratanya berapa, bisa diperoleh seperti itu. Kemudian berapa orang yang melihat postingan gitu ya, bagaimana tanggapannya, apakah mereka memberi like atau komen ataukah simpan ataukah share gitu ya. Nah, itu terbaca gitu ya. Kemudian total follower, jumlah pengikut, dan perubahannya apakah minatnya akan semakin bertambah atau malah turun gitu ya. Nah, ini ya, ini hasil survei ini itu akan melihat, kita akan diperlihatkan minat dari follower kita. Nah, dari konten performance menunjukkan data per posting mana yang paling banyak dilihat. Ini dilihat ya. Jadi kita memposting bukan hanya 1 atau 2 foto ataupun video ya, beberapa. Nah, mana yang paling banyak dilihat, mana yang paling disimpan, mana yang dibagikan, nah gitu ya. Kemudian yang efektif yang mana? Apakah foto, apakah reels, ataukah story? Nah, silahkan. Ini ya, ini kita belajar survei riset pasar dengan sebenar-benarnya ya. Nah, untuk yang audiens itu juga bisa dibaca lokasinya, daerah mana gitu ya. Kemudian rata-rata umur yang melihat dan seterusnya, atau yang menyukai, ya, itu segmen itu menjadi segmen pasar. Kemudian gender, apakah laki-laki ataukah perempuan. Nah, ini nanti akan
kita juga akan menyesuaikan tone dari promosi dan desainnya, gitu ya. Oke, kemudian most active time. Jadi jam dan hari aktif, waktu terbaik untuk posting. Nah, nanti dilihat ya. Nah, ini 1, 2, 3 untuk Instagram atau media sosial yang lain. Gitu ya. Misalkan ini hasilnya seperti ini. Ya, top location-nya Yogyakarta. Interpretasinya ya audien lokal itu dominan, cocok untuk promosi offline. Jadi ada kesimpulan di sini. Oh, masih cocok, layak untuk promosi offline kampus. Kemudian umur, ya, rentang umurnya itu 18 sampai 24. Oh, berarti ini usia mahasiswa. Maka apa? Sesuaikan harganya, tidak terlalu tinggi, ya, yang penting terjangkau gitu. Kemudian gender perempuan. Oh, kalau perempuan, oh ternyata apa? Desain visualnya perlu yang estetik. Misalkan seperti itu. Kemudian konten yang paling disukai, oh misalkan Reels. Nah, maka oh ternyata audien itu suka yang video. Nah, itu ya. Yang prosesnya kreatif. Nah, misalkan seperti itu aja karena ada barista menuangkan layout art itu dengan cara tertentu yang unik ya. Nah, ini proses yang kreatif. Kemudian jam aktif. Oh, ternyata rata-ratanya jam sekian sampai sekian. Misalkan itu. Nah, berarti akun ini cocok untuk strategi soft selling dengan visual estetik dan storytelling ringan tentang menu dan suasana kafe. Ya, gitu ya. Nah, ini hasil dari Instagram Insight. Ini contohnya. Berikutnya menggunakan Tokopedia Top Search. Ya. Nah, ini itu akan digunakan untuk Tokopedia itu adalah produk yang populer. Nah, jadi Tokopedia itu untuk mendapatkan produk yang populer. Jadi produk apa yang sedang booming atau paling banyak dicari pembeli? Iya, bisa saat ini, bisa beberapa waktu kemarin, dan seterusnya. Mana yang konsisten, gitu ya. Kemudian tren minat konsumen dalam kategori tertentu. Oh, fashion, oh, makanan, elektronik, kosmetik, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian pola. Pola itu ada yang musiman, ya, misalkan parfum menjelang lebaran, misalkan itu ya. Kemudian kalau jas hujan itu pada saat musim hujan, itu yang musiman. Atau ide produk baru, nah, yang dikembangkan atau dijual ulang. Nah, bisa saja produk lama, sudah lama, kemudian diproduksi ulang. Nah, itu bagaimana? Nah, itu. Nah, ini fungsi dari Tokopedia Top Search itu untuk menentukan itu. Nah, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ini sudah dipandu, ada panduannya. Silakan nanti dicermati. Kemudian cara kedua itu juga menggunakan Google bisa. Nah, ini ya nanti di pencarian silahkan masukkan pada kolom yang pada kalimat ini ya. Site.2 tokopedia.com top kemudian search kemudian tambahkan 2025. Nah, atau Tokopedia Keyword Insight. Nah, ini biasanya Tokopedia akan merilis laporan top search bulanan di blog resminya. Ya, seperti kata data, daily sosial, dan marketers. Ya, gitu. Nah, ini contohnya. Ya, contoh top search keyword. Nah, itu di sini ada parfum pria, kopi, susu, snack pedas gitu ya. Jadi kata kunci yang paling sering diketik oleh pengguna itu apa saja. Kemudian top kategori produk yang sedang naik itu apa? Apakah fashion, gadget, atau event? Atau top brandnya, penjual atau merek apa yang paling populer? Atau berikutnya adalah harga, kisaran harga. Jadi kisaran yang paling sering dibeli berapa? Itu ternyata misalkan 25 sampai 50.000. Kemudian regional itu seperti ini. Gitu ya. Oke. Contoh, misalkan punya ide bisnis healthy snack untuk mahasiswa, maka langkah pertama telusuri dulu di Tokopedia hasilnya bagaimana. Nah, gitu ya. Kemudian langkah kedua, catat temuan
Nah, dengan ini penemuannya seperti ini, gitu ya, produk paling populer dan sebagainya, catat saja. Kemudian yang ketiga, lakukan interpretasi, gitu ya. Kemudian yang kedua, insight business. Nah, dari insight business, data yang diperoleh apa saja. Nah, data yang ditemukan seperti ini, implikasinya apa? Permintaannya stabil, gitu ya. Bisa dikombinasikan dengan konsep healthy cafe. Banyak pencarian produk, low sugar, oh berarti gaya hidup sehat, dan seterusnya. Penjual dari kota besar, nah UMKM daerah bisa menembus pasar nasional secara online. Kemudian Google Trend tadi untuk mencari tahu apa yang dicari orang. Instagram memberitahu siapa yang tertarik. Kemudian Tokopedia menunjukkan barang apa yang dibeli orang. Nah, gitu ya. Nah, dari situ kemudian untuk survei ya kita bisa melakukan bisa menggunakan Google Form ya dengan membuat survei gitu ya. Nanti surveinya itu dianalisis. Nah, untuk selanjutnya gitu ya. Nah, ini ada penugasannya di sini ada ya. Nanti silakan dibaca. Jadi lakukan riset pasar kecil ya. Untuk responden minimal ada 10, membuat 3 pernyataan terbuka di respondennya atau di surveinya, kemudian disajikan dalam satu halaman. Jadi masalah utama, solusi, kemudian respon pelanggan itu seperti apa, gitu. Nah, nanti untuk tugasnya minggu depan itu sudah dipresentasikan. Mana yang dipresentasikan? Ya ini, ya, masalah utama pelanggan apa, itu solusi yang ditawarkan apa, responnya bagaimana. Nah, ini nanti ditulis pada halaman yang pertama. Kemudian survei-survei yang tadi, mulai dari Tokopedia, Instagram Insight, kemudian menggunakan Google Trend gitu ya. Nah, itu nanti di screenshot apa yang kalian lakukan. Nah, ini sebenarnya kalau dilakukan cepat ini, nggak nyampe 1 jam itu sudah bisa diperoleh gitu ya. Tapi alangkah baiknya ini bisa dilakukan berkali-kali gitu ya. Nah, nanti ketika melakukan riset itu tolong ya ke masing-masing tools yang dipakai itu di screenshot. Misalkan tadi ya Tokopedia, masukkan kata kunci lalu di screenshot. Baru search. Nah, setelah search hasilnya apa? Di screenshot. Masukkan ke dalam dokumen. Nah, dari situ kemudian lakukan analisis. Kemudian yang kedua, Instagram Insight. Kalau belum punya akun, ya membuat akun, gitu ya. Nah, gitu ya. Ini kan masih ada waktu dalam satu minggu ini. Nah, itu nanti perkembangan dari followernya bagaimana, ini gitu ya. Jadi membuat akun, kemudian sepertinya kalau nggak salah itu untuk membuat konten kreator itu masih langsung gitu ya. Jadi kita bisa memposting baik video atau foto dan seterusnya. Nah, itu kemudian dilihat perkembangan hari pertama kapan tanggalnya, hari kedua di screenshot lagi followernya tambah berapa, hari ketiga ada posting lagi followernya nambah lagi enggak, gitu ya. Atau kalian melakukan promo ya silahkan, boleh, mana yang disukai gitu ya. Nah, ini belajar dalam waktu 1 minggu ini, belajar untuk melakukan survei dengan Instagram Insight tadi gitu ya. Kemudian Google Trend, nah itu sama, masukkan Google Trend dulu gitu ya. Setelah login, masukkan kata kuncinya sesuai dengan ide bisnis kalian kemarin gitu ya. Nah, itu di screenshot dulu ya sebelum dilakukan klik search. Nah, setelah itu dilakukan klik search, nanti tampilan di halaman pertama, kedua itu seperti apa. Nah, itu silahkan untuk di screenshot. Nah, itu dilaporkan. Nah, nanti hasilnya itu
diinterpretasikan sama seperti tadi. Oke, jadi tugasnya seperti itu, kemudian kalian PDF-kan, masukkan ke dalam Google Drive. Minggu depan itu dipresentasikan, gitu ya. Mana yang dipresentasikan? Yaitu nanti ada masalah utamanya seperti apa, solusi yang ditawarkan apa, respon pelanggannya seperti apa. Nah, dari hasil riset tadi, seperti langkah yang tadi ditunjukkan pada halaman 2. Ini ya. Ini dari hasil riset tadi, kemudian lakukan analisis dan temukan pola tadi ya. Nah, ini kesimpulannya. Nah, nanti besok itu menyampaikan idenya apa, hasil risetnya apa, kemudian diputuskan apakah ide bisnis kemarin itu lanjut, ataukah diubah, ataukah ganti ide. Nggak masalah ya, nggak masalah ganti itu, tidak ada masalah. Justru di situ kalian bisa belajar. Nah, kalau bisa lanjut karena memang prospektif dari hasil pasar dan seterusnya, oke lanjutkan, dan gitu ya. Jadi seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan, satu jujur, yang kedua tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Dari sisi nilai semuanya benar, karena yang dinilai itu adalah proses ya, yang dinilai proses bukan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap sivitas akademika dan pengunjung Universitas Ahmad Dahlan, dalam 10 menit lagi kita akan memasuki waktu sholat zuhur. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk bersiap-siap menuju masjid guna melaksanakan sholat berjamaah. Demikian pengumuman ini disampaikan. Semoga kita senantiasa mendapat hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gitu ya. Jadi untuk minggu depan itu sudah ada hasilnya. Sekali lagi tidak mundur karena ada pekerjaan berikutnya supaya tidak numpuk dan memang ini berkelanjutan. Saya kira itu ada yang ditanyakan dari penugasan ini. Penugasannya ini minggu ini ya, minggu depan itu sudah jadi untuk dipresentasikan sama seperti kemarin. Ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Boleh. Ya, silakan. Tercantum di kelompok saya, Pak. Balik itu ya. Ini kan data yang dimasukkan awal ya, pertama dulu. Itu ya, ini belum saya perbaiki untuk melihat data di folder. Kalau kalian mau memperbaiki sendiri boleh, nggak masalah. Jadi link yang dulu dipakai, kemudian yang belum terdaftar, yang belum ada namanya, itu silahkan dimasukkan. Paham sampai sini? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, semuanya. Ya, nanti akan saya lihat, saya cocokkan antara data yang masuk dari Google Form dengan data di folder. Gitu. Nah, ini akan bermanfaat kalau kalian tidak masukkan, artinya dimasukkan orang lain dan seterusnya. Nah, itu tidak ada tanggung jawab. Nah, maksud saya setiap masa masukkan itu artinya apa? Biar betul-betul mengerti, biar betul-betul terlibat. Itu kuncinya di situ. Gitu ya. Jadi kalau apa-apa dilakukan oleh orang lain, itu dia tidak terlibat. Nah, termasuk nanti di ujian. Ujian itu juga apa yang kalian lakukan. Kalau dia tuh terlibat, kalau setiap mahasiswa terlibat dalam proses penugasan ini, maka bisa mengerjakan. Tapi kalau nggak terlibat, nggak tahu, kan gitu ya, apa yang dikerjakan. Oke, gitu Mas. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada untuk presensi, silakan presensi mandiri ya. Silakan untuk presensi
Mandiri. Sebenarnya sudah saya set. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini, gitu ya. Silakan bersensi mandiri. Yang kedua, baca lagi materi ini, tersedia di e-learning. Kemudian segera diskusi kelompok untuk melakukan riset ini. Boleh tugasnya dibagi, sehingga kan tahu. Kemudian nah, hasilnya itu ditulis, di screenshotkan bukti-buktinya, kemudian disimpan di Google Drive. Gitu ya. Baik, kalau nggak ada, kalaupun ada pertanyaan lanjut, nanti silakan untuk bisa ditanyakan di grup atau langsung dengan saya. Kita tutup perkuliahan siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.